Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi sholat. Apa itu sholat? Sholat, jikalau kita lihat dari segi bahasa, memiliki arti berdoa. Adapun jikalau dari segi istilah, sholat ialah segala perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil atau dasar hukum mengenai sholat sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Adapun syarat wajib salat 5 waktu, yang pertama beragama Islam. Jadi seseorang tersebut harus Islam terlebih dahulu, sehingga diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jikalau orang tersebut tidak beragama Islam, apakah boleh melaksanakan sholat? Boleh-boleh saja, akan tetapi sholat yang dilakukannya tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat wajib sholat 5 waktu. Adapun syarat yang kedua, berakal sehat. Jikalau seseorang tersebut akalnya rusak, akalnya tidak sehat, maka tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan sholat. Adapun syarat yang ketiga, baligh. Baligh bagi wanita dimulai sejak datangnya haid. Adapun bagi laki-laki dimulai sejak ihtilam atau mimpi basah. Kapan sih seseorang tersebut diperintahkan untuk melaksanakan salat? Di dalam hadis Nabi SAW, muru awladakum bis salah wahum abna'u sab'is sinin. Perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan salat dimulai umur 7 tahun. Jadi orang tua sudah mulai mengajarkan anaknya tentang sholat pada umur 7 tahun. Adapun syarat wajib sholat yang keempat, telah sampai dakwah atau ajakan perintah Rasulullah SAW kepadanya. Dan syarat yang kelima, terjaga atau tidak tidur. Orang yang tertidur atau orang yang lupa, maka tidak wajib melaksanakan sholat. Apabila seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka ia wajib mengerjakan sholat apabila ia bangun atau ingat. Adapun yang ketiga, syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Dan yang kedua, badan, pakaian atau tempat sholat haruslah suci dari najis. Jadi jikalau terdapat najis di tempat sholat kita harus membersihkannya terlebih dahulu, barulah kita melaksanakan sholat. Adapun yang ketiga, menutup aurat. Aurat bagi laki-laki dimulai dari pusat sampai lutut, sedangkan perempuan menutupi seluruh tubuh
kecuali muka dan telapak tangan. Adapun syarat sah salat yang keempat yaitu menghadap kiblat. Dan yang terakhir, telah tiba waktu salat. Jadi jikalau belum tiba waktu salat, maka kita tidak boleh melaksanakan salat karena tidak boleh mendahuluinya. Anak-anak, apakah masih ingat ada berapa rukun salat 5 waktu? Rukun salat 5 waktu ada 13. Yang pertama, niat. Dan yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jadi, jikalau seseorang tersebut tidak mampu berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Dan jikalau tidak mampu untuk duduk, maka dibolehkan untuk berbaring. Dan apabila juga tidak mampu melaksanakan sholat pada saat berbaring, maka ia boleh menggunakan isyarat saja. Adapun rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Adapun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut salat apabila tidak membaca Al-Fatihah. Dan syarat selanjutnya ruku' dengan tumakninah. Apa sih tumakninah itu? Yang dimaksud tumakninah itu diam sebentar. Dan selanjutnya iktidal dengan tumakninah. Adapun rukun yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Dan rukun yang ke-8, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Adapun yang ke-9, duduk akhir, yaitu duduk pada saat tasyahud akhir. Dan ke-10, membaca tasyahud akhir. Dan yang ke-11, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-12, membaca salam yang pertama ke kanan. Adapun yang terakhir tertib. Adapun yang kelima, sunnah salat. Sunnah salat dibagi menjadi 2. Yang pertama sunnah ab'ad dan yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam salat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah ab'ad adalah yang pertama tasyahud awal, yang kedua membaca salawat pada tasyahud awal, dan yang ketiga membaca salawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, dan yang keempat membaca kunut pada salat subuh. Apabila tertinggal keempat hal tersebut, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Dan yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dan yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Dan yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Keempat, membaca doa iftitah. Kelima, tumakninah. Keenam, membaca lafaz amin sesudah membaca surah Al-Fatihah. Dan yang ketujuh, membaca surah selain surah Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. Dan yang kedelapan, memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam bagi makmum. 9, mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. 10, membaca takbir intiqal. Dan yang ke-11, ketika bangkit dari ruku membaca sami Allah liman hamidah. Dan yang ke-12, duduk iftirashi. Ke-13,
duduk tawarruk atau duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan dan duduk di atas tanah ketika tasyahud akhir. Ke-14, duduk sebentar setelah sujud sebelum berdiri. 15, mengucapkan salam kedua. 16, menoleh ke kanan dan kiri saat salam. Nah, apabila tertinggal yang ke-16 tadi, maka tidak wajib diganti dengan sujud sahwi. Yang ke-6, hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 10 sebab yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Dan yang kedua, bergerak dengan banyak, yaitu sebanyak 3 kali berturut-turut atau lebih. Dan yang ketiga, berhadas. Adapun yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Kelima, terbukanya aurat. Dan yang keenam, merubah niat. Adapun yang ketujuh, membelakangi kiblat. Dan yang kedelapan, makan dan minum. 9, tertawa. Adapun yang ke-10, murtad. Jadi sekian dulu pembahasan kita pada kali ini mengenai sholat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.